warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan pagi yang berkah ini, pada kesempatan pagi yang suci ini, kita diberikan kemudahan, kesempatan dan kemampuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil. Di saat Bapak Ibu sekalian, saat ini banyak saudara kita yang untuk bertakbir saja dalam keadaan lapar. Banyak saudara kita yang bertakbir, bertahmid hari ini dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan sempit. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah berikan kekuatan iman kepada mereka. Sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, khususnya di Palestina, semoga Allah mengangkat derajat mereka dan memberikan kesabaran kepada mereka. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya nikmat ini, kemudahan ini menjadikan kita lebih bisa beribadah dengan maksimal, lebih bisa beribadah dengan baik. Betul-betul hari ini kita mengagungkan Allah dengan lisan, dengan fisik, dan dengan hati kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lebih penting yang mesti selalu senantiasa kita bermuhasabah di setiap amal, wabil khusus pasca Ramadan, wabil khusus saat kita berada di Idul Fitri. Jamaah rahimakumullah, sudahkah kita dalam beribadah? Sudahkah kita dalam bertakbir? Sudahkah kita dalam memuji Allah, mengagungkan Allah itu dari hati? Atau kita ini hanya bisa mengagungkan Allah dengan lisan, sementara
hati kita belum mengagungkan Allah. Sementara dalam kehidupan kita, Allah belum menjadi yang paling besar dalam kehidupan kita. Allah masih di nomor sekiankan dalam kehidupan kita. Maka jemaah rahimakumullah, ketika takbir kita masih cuma di lisan, sementara hati kita justru masih banyak yang lebih besar daripada selain Allah, sejatinya kita belum menjadi seorang mukmin yang sejati. Karena Allah nasihatkan, Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Hujurat, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum." Iman itu belum masuk ke hati orang-orang Arab Badui waktu itu. Mereka hanya bisa lesannya beriman, ngaku beriman, berzikir, bertakbir, beribadah, tapi iman belum masuk ke hati mereka. Maka jemaah rahimakumullah, yang lebih penting, mari kita berusaha meningkatkan kualitas iman kita dengan senantiasa menjadikan hati kita sebagai pondasi dalam ibadah, pondasi dalam kita bertakbir di dalam hari yang suci ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka baik tidaknya kita, nilai diri kita justru ada pada hati kita. Kenapa? Karena Allah meletakkan takwa bukan di fisik. Allah meletakkan takwa bukan di harta. Allah meletakkan takwa ada pada hati. Sedangkan Allah sudah ingatkan kita, inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mana letak takwa? Baginda Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati, jemaah sekalian. Takwa di hati, bukan di fisik kita. Maka demi Allah, pada hari yang fitri ini, Allah tidak melihat pakaian Bapak Ibu sekalian. Allah tidak melihat dandanan Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah lebih melihat kepada hati Bapak Ibu sekalian. Dan inilah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jemaah rahimakumullah, yang menjadi pondasi segalanya adalah hati kita. Termasuk kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang punya hati yang bersih, orang yang memiliki jiwa pemaaf, adalah pondasinya takwa. Pondasinya takwa. Karena Allah sudah sampaikan, tanpa ketakwaan yang ada di hati kita, berat untuk memaafkan orang. Berat untuk menjadi orang yang pemaaf kepada orang lain. Apalagi menjadi manusia yang membalas keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Karena justru yang menjadi inti daripada ibadah kita itu di hati. Syiar menjadi lambang, menjadi bukti, tapi nilai ada pada hati. Sehingga boleh jadi kita bertakbir tapi nilainya kosong di hadapan Allah. Kita sholat, kita berdakwah, atau mungkin kita jihad, kita berinfak, kita berorganisasi. Kalau tidak dengan hati, boleh jadi nilainya kosong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah menerima hanya dari hati yang takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Dari hati yang tidak ada ketakwaan, amal tidak punya nilai. Amal bobotnya kurang. Yu'zim lahu ajra, untuk siapa? Wa may yattaqillah, untuk orang yang bertakwa yang ada di hati. Maka jemaah rahimakumullah, surga untuk siapa? Surga untuk orang-orang bertakwa. Tapi ingat, orang bertakwa sifatnya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 134 adalah orang yang punya hati yang bersih. Allah menyebutkan bukan dengan amal fisik. Uiddat lil muttaqin, untuk siapa surga? Untuk orang bertakwa. Apa sifat mereka? Di antaranya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa bisa mengatur hatinya,
bisa menahan emosionalnya, dan menjadi orang yang afina aninnas, orang yang pemaaf kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, memang amal hati itu lebih berat daripada amal fisik. Amal batin itu lebih susah daripada amal fisik. Kita lebih gampang untuk sholat tarawih 40 rakaat mungkin. Kita lebih gampang untuk sedekah sekian juta. Kita lebih gampang untuk puasa ini itu. Tapi coba kita muhasabah. Hati kita bisa enggak memaafkan tetangga kita yang mungkin mereka bersalah pada kita, yang mungkin mereka memang menjengkelkan kita, atau mungkin mereka hanya menfitnah kita. Atau bisakah kita menjadi orang yang tidak merasa lebih baik daripada jamaah lain? Hati kita menjadi pemaaf kepada orang lain, kepada ormas lain. Sehingga kita memiliki hati yang betul-betul tawadhu, hati yang betul-betul khudu, hati yang betul-betul punya lapang dada, tasamuh kepada sesama muslim, pemaaf. Bahkan yang baginda Rasulullah SAW contohkan, kita balas kejahatan mereka. Mungkin orang-orang yang nyinyir dengan dakwah kita, mungkin orang-orang yang membalas dengan keburukan dalam kebaikan kita, kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan doa kebaikan untuk mereka. Itu yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Tapi itu tidak mungkin kita wujudkan dalam kehidupan kita tanpa kita punya hati yang bersih, tanpa kita punya ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh bagaimana jiwa besarnya junjungan kita Rasulullah SAW. Beliau orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat kasih sayang, orang yang bisa mengontrol emosionalnya, bahkan orang yang senantiasa mencontohkan membalas semua keburukan dengan kebaikan. Diludahi dibalas dengan roti, dicaci dibalas dengan salam. Bahkan batu masyarakat Taif waktu itu yang menjadikan kaki mulia beliau berdarah-darah. Jemaah rahimakumullah. Sampai malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah untuk menimpakan 2 gunung di sisi Masjidil Haram kepada penduduk Taif. Ala utiqa alaihim ahsyaban ya Muhammad. Maukah engkau Muhammad aku timpakan kepada penduduk Taif itu yang mengusir kamu, yang menjadikan kakimu berdarah dengan lemparan batu mereka. Aku timpakan kepada mereka 2 gunung besar di sisi tanah haram. Tapi Rasulullah bukan menjawab dengan niat, bukan menjawab dengan silahkan, tapi justru ungkapan mulia beliau, keagungan akhlak beliau mengajarkan la'allallah yukhriju min aslabihim man ya'budullah wa la yusriku bihi syai'an. Justru beliau mendoakan, jangan, semoga Allah menurunkan, semoga Allah mengeluarkan generasi dari penduduk Taif ini, generasi yang menyembah Allah semata dan generasi yang jauh dari kemusyrikan. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat Id rahimakumullah, dalam kehidupan kita tanpa hati yang pemaaf, tanpa hati yang tasamuh, tanpa hati yang lapang kepada saudara, kehidupan tidak akan pernah harmonis, tidak akan pernah baik. Baik itu kehidupan keluarga ataupun kehidupan bermasyarakat. Kalau kehidupan isinya dendam, isinya benci, isinya pemarah, tidak akan pernah terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, tidak akan terbentuk masyarakat yang terjalin kebersamaan kalau tidak didasari dengan hati yang pemaaf, hati yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita bangun jamaah kita. Kita bangun keluarga kita. Kita bangun masyarakat kita dengan kondisi hati kita yang senantiasa mencontoh Rasulullah. Jangan ada dendam di antara kita.
Jangan ada rasa benci sesama muslim. Kebencian kita itu hanya untuk orang kafir. Orang muslim siapapun dia, tidak ada kata kebencian untuk mereka. Jangan sampai kita menaruh benci kepada mungkin yang tidak sejamaah dengan kita, yang tidak seormas dengan kita, mungkin yang beda pendapat dengan kita. Karena masih banyak terkadang pendapat yang sepele, pendapat berbeda yang menjadikan kita itu lemah, bercerai-berai, saling mencaci di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak ada habis-habisnya. Ini akan bisa kita selesaikan dengan roh Idul Fitri ini. Kita jadikan roh kita roh yang muttaqin, karena sasaran daripada selama kita puasa sebulan la'allakum tattaqun, jiwa yang bertakwa inilah jiwa yang punya jiwa pemaaf, jiwa yang memberikan kasih sayang kepada sesama kita, wabil khusus masyarakat kita, wabil khusus jamaah masjid, jamaah desa Lomansari ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya masyarakat yang senantiasa berukhuwah Islamiyah, yang senantiasa menjadi orang-orang yang pemaaf kepada orang lain. Kita membalas keburukan, kebencian orang lain dengan kebaikan dan dengan doa, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, pesan saya kepada khususnya ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, jadikanlah anak-anak ibu-ibu adalah anak-anak yang siap untuk menjadi generasi robani, yang siap membawa panji Islam, yang siap mewarnai dunia ini dengan Islam. Jangan sampai ibu-ibu menjadi justru pintu rusaknya anak-anak kita. Kenapa? Karena madrasatul ula. Ibu-ibu itu kunci suksesnya madrasah. Sekolah, pondok pesantren manapun dan apapun itu bukan kunci. Sebaik apapun sebuah instansi pendidikan, kalau anak tidak punya wanita solihah, berat untuk melahirkan generasi yang baik. Tidak saya sebutkan banyak kisahnya. Ada keluarga Imran, ada Maryam, ada junjungan kita Rasulullah. Mereka lahir dari keluarga-keluarga yang solehah. Mereka lahir dari ibu-ibu yang solehah. Mereka terbina dalam keluarga yang dimotori oleh seorang ibu yang solehah. Mereka memfasilitasi anak-anaknya hanya dengan pendidikan robbani. Maka mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa merubah kehidupan kita, merubah hari-hari kita, merubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang Islami, masyarakat yang imani, masyarakat yang robbani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa berikan kita kemudahan urusan di dunia maupun di akhirat nanti, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah terima semua amal kita yang sudah kita wujudkan di bulan Ramadan kemarin. Dan semoga puncaknya kita bisa bertemu Rasulullah SAW di Jannatul Firdausil A'la. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا جميع أعمالنا في هذا الشهر رمضان هذه السنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mujahidin fi bilad Syam.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mujahidin fi biladi Gaza. Allahumma ansurhum. Allahumma afri alaihim sabra. Allahumma alika bil hukamil yahudi al-ghasibin. Allahumma alika bil hukamil yahudi al-ghasibin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.